Hello, are you ready to study with us? Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan isi materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang peraturan tata niaga obat dan obat tradisional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada saya sendiri sebagai moderator, Aninda Okta Salsabila. Kedua ada Syamianti, ada Farah, ada Siti Nuraziza, ada Cindy, ada Naomi, ada Tasya Nabila, ada Febiola, dan ada yang terakhir ada Triani. Tanpa berlama-lama lagi, kepada presentator saya persilahkan. Tahu nggak sih teman-teman, kalau penggunaan obat dan obat tradisional atau jamu di Indonesia udah dilakukan sejak zaman dahulu kala loh. Tapi meskipun begitu, masih banyak kok masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara menggunakan obat dan jamu yang tepat dan aman. Maka dari itu, kelompok kami akan menjelaskan tentang betapa pentingnya regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaan obat dan jamu di Indonesia. Yang regulasi tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan dan juga pengawasan dari lembaga pemerintah yang berwenang. Sebelum kita melanjut ke regulasi penggunaan obat tradisional, pertama-tama kita akan membahas definisi operasional obat tradisional terlebih dahulu. Nah, definisi yang kita akan bahas pada kali ini ada 4. Yang pertama, definisi obat tradisional. Yang kedua, ada definisi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang ketiga, ada industri obat tradisional. Yang terakhir, ada industri ekstrak bahan alam. Nah, yang pertama ada obat tradisional. Obat tradisional ini secara induk mencakup bahan atau ramuan bahan tumbuhan, hewan, dan mineral termasuk biota laut atau sediaan galenik yang telah digunakan secara umum, turun-temurun, maupun yang telah melalui uji praklinik atau klinik, seperti obat herbal berstandar dan fitofarmaka, untuk menjembatani pengembangan obat tradisional ke arah pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan formal dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Lalu selanjutnya ada cara pembuatan obat tradisional yang baik, yang disingkat CPOTB. CPOTB ini adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk tersebut yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Lalu ada yang ketiga, industri obat tradisional, yang disingkat sebagai IoT. IoT ini adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional ataupun jamu. Yang keempat, ada industri ekstrak bahan alam, yang disingkat IEBA. Nah, IEBA ini adalah sebuah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Selanjutnya ada perkembangan industri obat tradisional secara global. Teman-teman tahu nggak sih kalau penggunaan obat tradisional di dunia juga merupakan sejarah kebudayaan manusia selama beribu-ribu tahun loh. Tiap bangsa di berbagai belahan dunia ini pasti memiliki tradisi pengobatan berbasis bahan alam yang disediakan di lingkungannya. Baik itu dari tanaman, dari hewan, mineral, atau bahan olahan lainnya. Pasar obat tradisional. Kecenderungan penggunaan obat tradisional di dunia disebabkan oleh meningkatnya efek samping dari penggunaan obat kimia atau sintetik. Peningkatan penggunaan obat tradisional khususnya terjadi di negara berkembang. WHO mengklaim 80% populasi di negara berkembang menggunakan obat tradisional. Akses masyarakat terhadap informasi juga mendorong peningkatan
penggunaan produk alami ini, di mana pengobatan tradisional masih merupakan tradisi yang masih hidup di wilayah-wilayah pedesaan. Sementara di negara maju, penggunaan obat tradisional disebut sebagai bagian dari kecenderungan kembali ke alam, back to nature. Meningkatnya penyakit kronis degeneratif juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan obat tradisional. Sebagai contoh, WHO memperkirakan pada tahun 2030 sekitar 24 juta orang meninggal akibat gangguan kardiovaskular. Pengobatan jenis penyakit kronis degeneratif umumnya sangat lama, sehingga masyarakat memilih alternatif pengobatan yang lebih murah dari segi biaya dan diyakini lebih aman dibanding obat kimia. Pengobatan konvensional menggunakan obat kimia sintetis diyakini mahal dan seringkali menurunkan kualitas hidup akibat adanya efek samping. Bangsa pasar obat tradisional berdasarkan efek terapinya masing-masing sebagai berikut. Kardiovaskular 27,2%, infeksi pernafasan 15,3%, pencernaan dan tonikum 14,4%, hipnotik atau sedatif 9,3%, topikal 7,4%, lain-lain 12%. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan secara menyeluruh, termasuk juga pengaturan obat dan jamu. Di dalam undang-undang ini diatur bahwa obat dan jamu harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pengadaan obat dan bahan obat penting. Peraturan ini mengatur tentang pengadaan obat dan bahan obat penting, termasuk pengawasan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan obat. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang pengawasan obat dan makanan. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk pengawasan terhadap produksi, distribusi, pemasaran obat dan makanan. 4. Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406//per/12/2011 tentang penyelenggaraan praktik kefarmasian di apotek. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan praktik kefarmasian di apotek, termasuk mengatur kualifikasi dan kompetisi apoteker. Yang kelima ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.13.11.11.07.621 tentang registrasi jamu. Peraturan ini mengatur tentang prosedur registrasi jamu, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh produsen jamu. Yang keenam ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk tentang pengelolaan obat dan jamu. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang penyaluran dan pemakaian obat bebas dan obat bebas terbatas. Peraturan ini mengatur tentang penyaluran dan pemakaian obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk tentang pengawasan penjualan obat secara online. Undang-Undang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang pertama, pemerintah. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan mengatur mengenai penggunaan obat dan jamu di Indonesia. Yang kedua ada BPOM.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap obat dan jamu yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi yang mengatur. Meskipun telah ada regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaan obat dan jamu di Indonesia, masih banyak kasus penggunaan obat dan jamu yang tidak sesuai aturan dan berpotensi membahayakan kesehatan. Contohnya, pada tahun 2020, BPOM melakukan pengawasan terhadap obat tradisional yang berlabel jamu selera asli, yang mengandung bahan kimia berbahaya, yaitu dexamethasone. Dexamethasone adalah obat kortikosteroid yang harus digunakan dengan resep dokter karena memiliki efek samping yang berbahaya jika digunakan secara sembarangan. Kasus kontroversi. Meskipun telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ketat, masih banyak terjadi kasus penggunaan obat dan jamu di Indonesia. Beberapa kasus tersebut antara lain: polisi gerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat produksi obat ilegal. 6 orang ditangkap beserta bukti puluhan ribu kapsul obat. Penggerebekan pabrik jamu ilegal mengandung obat kimia ini terjadi di Adisana, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Petugas menemukan ribuan jamu berbagai label yang tak memiliki izin. Selain itu, sejumlah jamu palsu juga disita. Selanjutnya, penyidik dari BP POM memeriksa pemilik, para pekerja, dan juga warga sebagai saksi. Kasus peredaran obat tradisional ilegal ini diungkap BB POM Pontianak akhir pekan lalu. Dalam pengungkapannya, BB POM menyita sedikitnya 31.080 kemasan dari 142 jenis obat. Beberapa di antaranya obat kecantikan, obat vitalitas, serta obat-obatan berbagai macam penyakit. Kasus terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan obat ilegal mencurigakan di kota Pontianak. Selain menyita puluhan ribu barang bukti obat tradisional ilegal, BB POM berkoordinasi dengan kepolisian menangkap 1 orang tersangka yang berperan sebagai distributor. Diduga obat tradisional ilegal ini didatangkan dari Pulau Jawa. Kasus yang pertama ada kasus sianida dalam jamu pada tahun 2017. Terjadi kasus meninggalnya seorang wanita akibat mengonsumsi jamu yang mengandung sianida. Jamu tersebut dikonsumsi oleh korban untuk mengatasi sakit perut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa jamu tersebut diproduksi secara ilegal tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kasus yang kedua ada kasus obat palsu. Kasus ini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pada tahun 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyita sekitar 150.000 obat palsu yang ditemukan di sejumlah apotek di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Obat palsu tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari obat asli, namun sangat berbahaya bagi kesehatan. Kasus yang terakhir ada kasus overdosis obat. Kasus ini juga masih sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, terjadi kasus overdosis yang menyebabkan kematian seorang anak di Jawa Timur. Anak tersebut diberikan obat oleh seorang dukun yang tidak memiliki kualifikasi kefarmasian yang memadai. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan tugas ini. Baiklah, itu tadi pemaparan dari presentator kelompok 3. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya.
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.